Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu wa ma qara'na ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was solihin wa jami' malaikatillahil muqarrabin thumma ila jami'i awliyaillah khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani syaulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami'il ulama ila amilin khususan ila Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa khususan ila al-alim al-alamah Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi Al-Kushini Al-Malibari nafa'ana Allahu bi ulumihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Thumma ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddadina wa amamina wa ammatina wa khususan ila muassisi hadal mahad Kyai Haji Ahmad Imam Mawardi syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutan cabang ke-24 seputar i'tikaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa thalithuha, adapun rukun ketiga tentang i'tikaf, lubsuh qadrin, ialah diam sebentar. Yusamma, yang dikategorikan apa diam, uqufan, pada ukuf. Ukuf itu diam sejenak sekiranya lamanya melebihi lama tumakninah salat. Ai iqamatan, maksudnya berdiam, walau bila sukunin, walaupun tanpa sukun. Sukun itu tidak bergerak. Bihaitsu yakunu, sekiranya ada, zamanuha, apa masa iqamah, fauqah zamani tuma'ninati, melebihi, ialah melebihi masa tumakninah. Jadi
yang dinamakan iktikaf diam sejenak sekiranya melebihi lamanya tumakninah dalam solat. Ini sudah dikategorikan iktikaf dan bernilai pahala. Fala yakfi, maka tidak cukup at-taradduduh, apa muter-muter. Kalau cuma muter-muter dalam masjid belum dikategorikan iktikaf. Lal mururuh, bukan sekedar lewat, fihi, di dalam masjid, bila lubthin, dengan tanpa diam. Jadi apabila kita berkeperluan melewati masjid, tidak dikategorikan iktikaf sebelum diam sejenak. Walau nadharah, apabila bernazar siapa man i'tikafan mutlaqan, untuk beriktikaf mutlaqan, secara mutlak. Saya kalau ujian Al-Quran semisal nilainya bagus, saya berniat bernazar iktikaf. Maka bagaimana caranya? Kafa, maka cukup, hu, baginya, lahzatun, diam sejenak, fauqat tumakninatih, melebihi tumakninah, fir ruku'ih wa nahwihi, di saat ruku' dan semacamnya. Jadi kalau bernazar iktikaf, diam sebentar di dalam masjid, itu sudah dianggap memenuhi nazar. Kenapa orang-orang dahulu itu kadang bernazar iktikaf? Karena memang dalam iktikaf itu mengandung pahala yang besar. Jadi kalian di waktu ngaji seperti ini niat iktikaf, itu pahalanya besar. Wa rabi'uha, adapun rukun keempat, rukun iktikaf keempat, mu'takifun, ialah yang iktikaf, orang yang iktikaf. Ini rukun asli ini. Kalau tidak ada orang yang iktikaf, tidak mungkin dikatakan iktikaf. Wa syartuhu, adapun syarat mu'takif, syarat orang yang beriktikaf, lebih-lebih nanti 10 hari menjelang Ramadan kalian itu sering-sering di masjid. Rasulullah begitu, 10 hari menjelang Ramadan sering-sering di masjid. Setelah Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh keluarganya. Ya Allah. Syarat orang yang iktikaf islamun, ialah Islam. Jadi kalau selain Islam, orang-orang kafir meskipun gulung-gulung di masjid, diam di masjid, enggak bergerak sama sekali, tidak dinilai pahala. Wa aqlun, dan berakal, bukan orang mabuk atau yang lain. Wa khuluun, dan bersih, an hadatsin akbarah, dari hadas besar. Kalau hadas kecil gak apa-apa, tapi kalau hadas besar, junub kok di dalam masjid, tidak sah. Ya. Haid kok berdiam di dalam masjid, tidak sah iktikafnya. Fala yasihu, maka tidak sah iktikafu man, apa iktikafnya orang ittasofah, yang memiliki sifat bididdi syai'in, dengan lawannya sesuatu, minha,
dari Islam, akal dan lainnya. Naam iya, intoro'ah bila timbul al-ilma'u apa ayan kejang-kejang fi athna'il i'tikafi di tengah-tengah i'tikaf, lam ya betul maka tidak batal apa i'tikaf. Jadi kalian i'tikaf sekarang, kemudian penyakitnya kambuh kejang-kejang, itu kan hilang akal. Syarat i'tikaf kan harus punya akal. Tapi kalau kejang-kejangnya kambuh di tengah-tengah i'tikaf, awalnya tidak, cuma di tengah-tengah i'tikaf kambuh, tidak masalah karena tidak mulai dari awal. Wa yuhsabuh dan dianggap minhu dari i'tikaf zamanul ilma'ih apa masa ayan. Berniat i'tikaf mulai jam 2 malam semisal. Kemudian jam 3 kambuh penyakitnya, ayan, hilang akalnya sampai subuh, maka jam 3 malam sampai subuh meskipun ayan dianggap i'tikaf. Wa yanqati'u dan terputus al-i'tikafu apa pahala i'tikaf, kata tabu'ihi seperti berlanjutnya i'tikaf birriddati dengan murtad, wasakari dan mabuk. Birriddati dengan murtad. Jadi kalau waktu i'tikaf murtad keluar dari Islam, maka pahalanya langsung terputus, i'tikafnya tidak. Wasakari dan mabuk, langsung hilang pula pahalanya i'tikafnya ketika mabuk. In ta'adda bila dia sengaja bihi dengan mabuk. Kalau tidak sengaja, semisal ada temannya i'tikaf, kemudian ada teman yang lain yang usil, ini minum apa ini? Sudah, ini menyehatkan, ini obat lambung, kamu sakit lambung kan? Iya, diminum, glek glek glek. Kok rasanya aneh ya? Iya, kamu gak pernah. Lama-kelamaan mabuk, gak sengaja kan? Tetap meskipun mabuk padahal hilang akal, tetap dianggap i'tikaf dan berpahala. Kalau mabuknya sengaja, mabuk-mabukan dari luar, kemudian karena takut kalau pulang ke rumah dimarahi orang tua, jadi tidurnya di masjid, ke masjid dulu, niat i'tikaf, nawaitul i'tikafah, saya niat beriktikaf, sunnatan taqarruban ilallahi ta'ala, atau sunnatan lillahi ta'ala, sunnah karena Allah ta'ala, tidak sah. Kenapa? Karena mabuknya sengaja. Wa syubatul khamisatu wal isrun, adapun cabang ke-25, al-hajjuh ialah haji, tanda keimanan dia haji bila wa huwa adapun haji qasdul baitih ialah berniat ke Baitullah. Jadi haji itu yang penting niat dulu, sampai tidak sampai insyaallah kalau diniatkan pada akhirnya bihajjin dengan haji au umratin atau umrah. Ingkanah bila ada dia qadiron ialah mampu. Bi ayyajidah dengan sekiranya dia menemukan zadan bekal warahilatan dan kendaraan. Kalau tidak mampu tidak usah memaksakan.
Yang penting nabung dan lain sebagainya. Tidak boleh haji berhutang. Tidak boleh. Tunggu mampunya, nabung dulu. Semisal tidak mampu, tapi dia sholat Jumat terus menerus sampai 3 Jumatan, nilainya sama dengan haji atau umroh. Kalau sampai 40 hari, nilainya sama haji dengan umroh. Wal hajju, adapun haji, ibadatun ialah ibadah, yalzamuha yang wajib, pada ibadah, wukufun apa wukuf, bi Arafatah di Arafah, yaumah tasi'ih Dzulhijjati di tanggal 9 Dzulhijjah, au lailatah asyirihi atau malam 10 Dzulhijjah. Jadi di antara hal-hal yang harus dilakukan di waktu haji ialah wukuf di Arafah tanggal 9 atau 10 Dzulhijjah. Wa tawafun, dan tawaf. Wa tawafu dzi tuhrin, dan tawafnya orang yang suci. Bil baitih, di Baitullah. Jadi tawaf dalam keadaan suci. Sabaan, dengan 7 putaran. Tidak boleh 6, 5, 3, 7. Yakinan, secara yakin. Kalau ragu tambah lagi. Yadkhuluh, masuk, waktuhu apa waktu tawaf, binti sofih lailatin nahri, dengan separuh malam nahar. Dari hari nahar itu sudah masuk waktu tawaf. Wala akhir, dan tidak ada batas akhir, liwaktihi, bagi waktu tawaf. Wasa'yun, dan sa'i, bainas Safa wal Marwati, antara Safa dan Marwah. Wasyu'batu asal di 1 wal isrun, cabang iman ke-26. Al-jihaduh, ialah jihad, ma'al kuffari, memerangi orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang kafir yang memerangi orang Islam. Kalau orang kafirnya lagi ngerokok di depan santai-santai, jangan diperangi. Itu tetangga. Itu namanya hakul jiwar. Saling menjaga keharmonisan dengan tetangga meskipun orang kafir. Jadi hak itu ada hak jiwar, hak tetangga, ada hak agama, ada hak saudara. Yang diperangi itu orang-orang kafir yang memerangi kita, atau ada indikator memerangi kita, seperti Amerika Serikat. Tapi tidak harus semua yang ikut perang, tentara-tentara saja. Jadi falaula nafarah min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jadi sebagian ada golongan ta'ifatun minhum liyatafaqahu fiddin. Sebagian ada yang mencari ilmu agama, sebagian ada yang berjihad. Tidak harus semua. Kalian kalau berjihad sok jadi pahlawan, izin ke orang tua mau ke Palestina, mau memerangi Amerika Serikat, hancur kalian, rambutnya jadi debu nanti, padahal habis potong. Semua jadi debu. Bahkan kalau kena bom Amerika, lato-latonya jadi debu nanti.
Tujuannya apa? Linusratiddin, untuk menolong agama, bukan karena pengen dianggap itu mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Bukan, niatnya bukan popularitas, memang benar-benar agar orang yang beragama Islam itu nyaman beribadah. Wakana, dan ada apa jihad, fibtida'il Islam, di permulaan Islam, afdolal a'malih, ialah amal-amal yang paling utama. Qalah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul amri, pokok urusan, pokok urusan, al-islamu ialah Islam. Jadi kita itu yang penting Islam dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Yang penting Islam, iman dulu. Yang lain belakangan. Yang penting baca syahadat. Wa umuduhu, adapun tiangnya Islam, as-salatuh ialah solat. Jadi kalau pengen kokoh keislamannya, laksanakanlah solat 5 waktu. Jadi rugi orang Islam kok tidak solat. Dulu ada orang masuk neraka, kemudian ditanya sama ahli surga, lo apa? Kata ahli surga dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk surga? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Ma salakakum fi saqar. Jawabannya apa? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Saya tidak sholat. Oh, kamu masuk neraka gara-gara tidak sholat. Pantesan, alhamdulillah saya sholat, jadi masuk surga. Itu diskusinya ahli surga dan ahli neraka. Ma salakakum fi saqar. Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal. Saya tidak. Jadi orang-orang tidak sholat siap-siap di neraka. Walam naku nut'imul miskin. Dan kalau ada orang lapar, saya biarkan aja mati, gak apa-apa sudah, yang penting bukan saya. Itu masuk neraka juga itu. Walam naku nut'imul wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Sering ngobrol sehingga lupa sholat dan lain sebagainya. Wa dharwatu sanamihi, dan puncak ketinggian Islam, al jihaduh ialah jihad. Takbir, jihad ya. Dulu Rasulullah punya pedang ketika berjihad, punya kuda. Pedangnya itu banyak, ada yang namanya Dzulfaqar ya. Itu pedangnya siapa? Jadi Nabi Muhammad itu punya pedang, punya senjata kalian apa? Senjatanya itu aja kalian. Rasulullah itu punya pedang. Jadi kalian itu di rumahnya harus punya pedang. Nanti kalau ada maling atau yang lain langsung tebas. Dulu ya di masa-masa 90-an, tahun 90-an itu ada maling. Ada maling, dulu kan ada rumah kadang bukan tembok, iya. Bukan tembok. Itu mau mencuri itu lewat tanah, jadi tanah digali. Jadi kelihatan kepalanya, kebetulan orang yang di dalam dapur itu lagi manasin air. Jadi kelihatan kepalanya langsung disiram, airnya mendidih.
Besoknya tetangganya itu ada yang kepalanya rontok. Berarti itu malingnya itu berarti. Tapi karena takut malu, tuan rumahnya diam saja, ketawa-ketawa. Lucu ya. Ternyata malingnya itu tetangganya sendiri. Kasihan. Lebih baik berhutang daripada mencuri. Dan orang yang memberikan hutang kepada orang yang kepepet, pahalanya lebih besar daripada bersedekah. Jadi kalau ada kelebihan harta, berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa gunanya banyak-banyak harta? Nanti ketika mati ditinggalkan. Wa makna hadal hadisi, adapun makna hadis ini, kama seperti apa qalah yang berkata pada ma as-Suhaimi, siapa Imam Suhaimi. Aslu sya'niddin, adapun pokok urusan agama. An-nutquh, ialah mengucapkan bisyahadataini, dengan dua syahadat. Dalam hidup di dunia yang penting baca syahadat sudah cukup. Mangkana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal iman dakhalal jannah. Ini kabar gembira ini. Barang siapa yang dalam hatinya ada keimanan meskipun sedikit, pasti masuk surga. Yang penting Islam. Jadi kalian ahli surga. Kan sudah baca syahadat semua? Apalagi ketika sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dulu ada orang melewati jembatan neraka. Orangnya ahli maksiat. Tapi api itu melihat dalam hatinya pernah baca syahadat dan iman. Langsung api nerakanya mati. Lanjut. Kenapa? Keimananmu, sinaran pancaran imanmu telah mematikan api di bawahmu. Masuk surga. Kenapa? Karena ada keimanan membaca syahadat. Ma'al anih, serta mancep yakin benar limaknahuma, pada makna syahadat. Dengan catatan yakin, mantap. Jadi kalau sudah mantap tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, jadi nanti ketika melewati jembatan neraka langsung gas. Langsung gas. Fala yasihu, maka lo'sah. Katanya orang Madura, lo'sah. Fala yasihu, maka orasah. Sayun, apa? Apa sakwici-wici, apa sesuatu, minal a'malih, saking enggak bisa ya, dari aktivitas, dari amal-amal, illa bil Islam, kecuali dengan Islam. Tidak ada amal ibadah yang diterima oleh Allah kecuali diawali dengan masuk Islam. Jadi nanti komplain orang-orang kafir itu, ya Allah, saya sudah berbuat baik, saya sudah bersedekah, kenapa saya tidak masuk surga? Tiketnya kamu tidak mendaftar. Coba yang kelas 12, kelas 9 kan sudah mau lulus. Kemudian ada orang datang, rajin belajar, buat KTI, buat KIR, rajin, diselesaikan semua. Apakah ikut ujian? Apakah diluluskan? Tidak. Kenapa? Karena tidak terdaftar. Tiket masuk surga membaca syahadat. Meskipun amalnya banyak, kalau tidak mendaftar, ya tidak masuk surga. Buatlah KTI sebagus, tapi dari awal tidak mendaftar, ya tidak bisa lulus. Tiketnya adalah
syahadat. Walladzi adapun yang, walladzi dan yang, enggak usah adapun ya. Yartafi'uh yang naik, bihi dengan alladzi, ad-dinuh apa agama, fi'lus shalawatil khamsi, ialah mengerjakan sholat-sholat yang 5. Jadi setelah membaca syahadat mengerjakan sholat 5 waktu. Meskipun kalian semisal tidak pernah melaksanakan sholat sunnah, yang penting 5 waktunya dulu. Nanti ketika sudah terbiasa akan tergerak hatinya untuk melakukan sholat sunnah. Wa a'la syai'in, ini ada adapunnya ya, kasih adapun. Walladzi yang di depan itu kasih adapun. Wa a'la syai'in, adapun paling tingginya sesuatu, fid dini dalam agama, badrul jihadi, ialah mengerahkan jihad. Fi qitalil kufari, di dalam membunuh orang-orang kafir, di dalam memerangi orang-orang, linusratil Islam, untuk membela agama Islam. Kalian harus semangat membela agama Islam. Tapi kesemangatan itu harus diimbangi dengan ilmu agar tidak brutal kayak Amrozi, sedikit-sedikit bom, duar. Bali ada orang kafirnya di bom, duar. Ya gak ada yang Islam, mati semua. Ketemu sama orang kafir di bom, duar. Ya gak ada orang Islam, nanti musnah semuanya. Sedikit-sedikit di bom. Itu bukan memerangi namanya, memusnahkan. Wa makna sanam, adapun maknanya sanam, di dalam hadis kan ada wa dzarwatuh sanamihi. Apa maknanya sanam? Fil asri, di dalam asal, ma ialah apa, irtafa'ah yang meninggi apa ma, min dhahril jamalih, dari punggung unta, qurbah unukihi, di dekat lehernya. Unta kan di dekat lehernya kan ada benjolannya itu. Ya. Itu makna aslinya sanam. Wa yasihu, dan sah, ayuradah, ia apa dimaksudkan, bil jihadi, dengan jihad, fil hadisi, dalam hadis, mujahadatun nafsih, ialah memerangi hawa nafsu. Jadi jihad itu bisa juga diartikan memerangi hawa nafsu. Bi ayyakufaha, dengan sekiranya dia menahan nafsu, anis syahawatih, dari syahwat-syahwat. Semisal kalian melihat wanita cantik, jelita, enak dipandang. Pandangan pertama rezeki, enggak berdosa, tapi kalian harus menunduk habis itu. Pandangan pertama, pandangan pertama rezeki, Ustaz, dipandang terus. Nanti kalau noleh, mandang lagi gak boleh sudah, ya bukan begitu. Ya. Pandangan pertama rezeki, nadratul ula laka wa nadratus sani alaika, dilanjutkan berdosa. Ketika ada perempuan lewat, loh kok kelihatan, langsung nunduk, astagfirullahaladzim. Kalau kalian meminimalisir dosa, hatinya akan menjadi lembut, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Orang yang mudah marah hatinya kotor karena terlalu banyak dosa. Kenapa banyak dosa? Karena tidak sibuk dengan hal-hal positif. Menghindari dosa itu jauh lebih sulit daripada memperbanyak ibadah. Kalian wiritan bisa, tapi belum tentu kalian bisa menghindari
dosa. Wiritan di masjid bisa, tapi ketika ada cewek lewat, belum tentu kalian nunduk. Dinikmati. Makanya jihad nafsu itu lebih berat daripada jihad yang lain. Dulu ketika Rasulullah datang dari perang besar, perang Badar, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada perang yang lebih besar daripada perang ini?" Rasulullah menjawab, "Iya." "Iya, masa Rasulullah?" "Iya, memerangi hawa nafsu." Kalian kuat apa tidak ketika ada cewek cantik lewat? Kalian tidak melihat kuat apa tidak? Kuat di lisan, tapi dalam hatinya gak bisa Ustadz. Tetap tertarik untuk melihat. Itulah nafsu. Berat. Iya. Berat. Atau jadi pejabat semisal. Ketika mau calon habis 2M. Kemudian ada orang mau membangun tempat maksiat. Kira-kira penghasilannya tiap bulan 3M. Kemudian pejabat ini disuruh tanda tangan. Kamu kalau tanda tangan meresmikannya, saya kasih 3M. Wah, 3M banyak. Itu kalau dibuat kasur cukup. Gimana ya, saya kan punya hutang 2M. Ini dapat 3M cuma tanda tangan. Syahwatnya berperang. Iya tidak. Oh, gak apa-apa dulu kah. Nanti yang 1M saya sedekahkan, yang 2M saya bayar hutang. Nafsu berat. Jangan katakan, wah payah gak kuat nahan hawa nafsunya. Itu kalau bukan kalian. Coba kalian yang jadi pejabat, dikasih uang 3M. Wah, ini sak turunan saya gak usah bekerja ini. Kalau makan cuma untuk makan sudah cukup. Jadi memerangi hawa nafsu itu wa yamna'uha, dan mencegah hawa nafsu anil istirsalih, untuk mengumbar fil ladzati, di dalam menikmati kelezatan. Bukan hanya kepada lawan jenis, kepada sesama jenis juga tidak Kok ada laki-laki yang cantik banget, tahan, itu nafsu. Makanya LGBT itu diharam. Kalau semisal nanti di Indonesia ada LGBT, laki-laki dengan lewat belakang, bisa jadi nanti banjir seperti kaumnya Nabi Lut. Kalian mau Indonesia lautannya itu melebihi gunung? Kalian ada di mana? Dulu di zamannya Nabi Lut, yang laki-laki suka sama laki-laki, sama Nabi Lut ditawari, jangan, putri saya saja cantik-cantik. Gak mau Nabi Lut, saya lebih suka pemuda-pemuda itu. Langsung oleh Allah didatangkan tapi sebelum banjir dikasih bocoran kepada Nabi Lut. Lut, iya ya Allah, nanti ada banjir, buat bahtera, buat kapal, buat cepetan. Ayo naik. Yang soleh naik. Yang tidak soleh, Lut itu gila, masa panas-panas seperti ini, kemarau seperti ini mau ada banjir. Wah sudah, kalau gak percaya, ayo nak. Anaknya diajak juga. Ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, ayo naik sama saya. Katanya Nabi
Nabi Lut. Apa jawabannya anaknya yang tidak soleh? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Wahai ayahku, saya akan berlindung di atas gunung. Ternyata banjirnya datang dari atas gunung. Wa hala bainahumal mauju fakana minal muraqin. Akhirnya Kan'an tenggelam juga. Kenapa? Karena di daerah itu terjadi sodomi, laki-laki menggauli laki-laki. Nafsu. Wa yulzimuha, dan menetapkan seseorang pada jiwa, pada nafsu, fi'lal awamir, untuk melakukan perintah-perintah. Jadi untuk melawan hawa nafsu nanti ketika pulang, solat subuhnya dijaga. Habis sahur tidak boleh tidur lagi sebelum solat subuh. Tahan nafsu tidurnya. Ya, tahan. Sebelum solat subuh jangan tujuannya apa? Fi'lal awamir, untuk melakukan perintah. Ya. Jadi nanti ketika pulang sebelum salat subuh tidak boleh. Wajtinaban nawahi, dan menjauhi larangan-larangan. Tidak boleh pacaran. Apalagi bulan puasa. Ya puasa, tapi pahalanya hilang. Wahada, adapun ini jihad nafsu ini, huwa jihad al-jihadul akbar, ialah jihad yang besar. Wa huwa, adapun jihad nafsu, jihad memerangi hawa nafsu, afdaluh, ialah lebih utama, min jihadil kufar, daripada berjihad melawan orang-orang kafir. Qalah, bersabdah an-nadhimu, siapa nadim? Rabbit tathabbat ad-khum san maghanimi hatta yufarriqahul imamul hakimu. Rabbit, jagalah di perbatasan. Rabbit, jagalah di perbatasan. Tathabbat, teguh pendirianlah, jangan goyah. Tathabbat, jangan goyah. Addih, laksanakan. Addih, laksanakan. Khumsan, khumsah maghanimi, seperlima harta ghanimah, harta jerahan perang. Hatta yufarriqahu, sampai membagi-bagi pada harta tersebut, al-imamu, siapa imam, al-hakimu, hakim, yang bijak. Zakarah, menyebut an-nadhimu, siapa nadhim, fi hadzal bait, di dalam bait ini, thalathah syu'abin, 3 cabang. Faqalah, maka berkata nadhim, ala nadhmima, atas pola apa, sabakoh yang lewat apa ma. Wa syu'batus sabi'atu wal isrun, adapun cabang yang ke-27, al-murabatatuh, ialah jaga pos. Jadi jaga pos itu juga jihad. Kalau tidak dijaga, motor-motor itu hilang, itu jihad. Dulu perbatasan negara itu dijaga. Kenapa? Khawatir orang-orang kafir menyerang tempat-tempat orang
Islam. Dulu di pondok saya itu sekelilingnya itu ada pos-pos dijaga gantian. Kadang mulai ada yang jadwalnya mulai 10 malam ngeronda sampai subuh. Habis subuh itu pulang. Jadi malam-malam itu ngobrol, beli pentol camilan semalam. Iya, saya dulu begitu jaga pondok. Khawatir ada orang-orang yang tidak suka kepada pondok, ngambil barang pondok atau yang lain. Habis itu pulang, sholat subuh, karena semalam tidak tidur, ketiduran, diganti oleh teman yang tidur malam, jaga subuh sampai siangnya ganti lagi. Itu juga jihad. Barokahnya orang yang menjaga di luar pondok, barokahnya pos sapam, keamanan di pondok terjaga pondoknya. Itu juga jihad. Jadi jihad itu bukan hanya yang di masjid, yang di depan itu yang menjaga pondok itu juga berpahala. Wa huwa adapun murabatoh. Murabatoh itu apa? Mulazamatul mahallih, ialah menetapi tempat alladzi yang bainal muslimina wal kufar, antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Perbatasan antara orang-orang kafir dan orang-orang Tujuannya apa kok dijaga tempat itu? Lihirasatil muslimin, untuk menjaga keselamatan muslimin. Walawit takhadahu, meskipun dia menjadikan tempat itu, walawit takhadahu, meskipun dia menjadikan tempat itu, ayo jangan rame-rame, watonan, tempat berdiam, dijadikan tempat tinggal. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin, menjaga perbatasan satu hari, menjaga keamanan orang Islam satu hari, fi sabilillah, di jalan Allah, khairun, ialah lebih baik, minad dunya, daripada dunia, wa ma alaiha, dan apa yang ada di atasnya. Menjaga keamanan orang Islam semata-mata karena Allah, itu lebih baik pahalanya daripada dunia dan seisi. Jadi mujahid-mujahid, tentara-tentara Indonesia yang menjaga perbatasan agar tidak diganggu oleh orang-orang kafir, itu juga pahalanya besar. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, adapun barang siapa, mata, ialah yang mati siapa man, murabiton, dalam keadaan menjaga perbatasan. Jadi yang sekarang yang menjaga perbatasan di Palestina itu agar tidak dilewati oleh tentara Israel, itu pahalanya besar. Kalau mati fi sabilillah, di jalan Allah, aminah, maka dia aman, minal fazail akbar, dari kegaduhan besar di hari kiamat. Jadi nanti tentara-tentara Palestina yang mati di perbatasan, yang dia niatnya menjaga orang Islam agar ibadahnya itu tenang, nanti ketika hari kiamat, sekarang kan mereka gaduh, nanti ketika hari kiamat bisa yang lain gaduh, dia rokok-rokokan tenang-tenang. Tapi katanya di surga tidak ada rokok karena tidak ada api. Jadi nanti para perokok ini kalau sudah masuk surga, kalau mau ngerokok ke neraka dulu. Ke neraka dulu. Untuk apa? Nyumet rokoknya.
Ya Allah, semoga saudara-saudara kita di Palestina diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah wafat diberikan tempat yang indah oleh Allah Subhanahu. Kalau kita, apalah daya kita, kekuatan gak punya. Wa huwa adapun fazaul akbar, ayyuk maroh ialah diperintah bihi siapa seseorang ilan nar, kepada neraka. Jadi tidak dipersilahkan ke neraka. Wa syu'batu thaminatu wal isrun, adapun cabang yang ke-28, as-sabatu ialah teguh kuat, fi muharabatil a'da, di dalam memerangi musuh, wa adamil firari, dan tidak kabur, minha, dari musuh. Jadi semisal naudzubillah dijajah kembali tahun 2025, Belanda menjajah lagi ke sini, kalian sembunyi saja kalau kalian. Kalau yang umurnya 25 ke atas ikut perang. Kalau kalian sembunyi saja, sembunyi di pondok di mana gitu, ngaji saja ya. Tapi kalau sudah dewasa tidak boleh kabur, harus ikut Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini dikuat-kuatkan, ini lapar ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum, apabila kalian menjumpai fi'atan, kelompok kafir harbi. Kafir harbi itu yang memerangi kita. Fasbutu, maka teguhlah, jangan mundur. Kalau nyanyiannya yang sekarang viral itu apa? Maju ayo terus maju. Ya, saya enggak hafal itu. Wazkuru, dan berzikirlah, ingatlah Allah, kepada Allah, katsiran, sesering mungkin, la'allakum, pasti kalian, tuflihun, ialah bahagia. Jadi syarat perang itu ada dua. Yang pertama tidak gentar, yang kedua, terima kasih. Yang kedua ingat Allah. Ai, maksudnya idza kharajatum, idza harabatum, apabila kalian berperang atau memerangi, jama'atan kafiratan, sekelompok orang-orang kafir, fathbutu, maka teguhlah kalian, jangan liqitalihim, untuk memerangi mereka. Wala tanhazimu, janganlah kabur, janganlah kalian kabur. Walkuru, dan
ingatlah Allah wa kabbiruhu, dan besarkanlah Allah, bertakbir halal qitali, di waktu perang, likai tafuzu, agar kalian beruntung atau memperoleh bimuradikum, cita-cita besar kalian, minan nasrih, dari menang, wathawabih, dan pahala. Jadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah seperti tentara Palestina, menang dapatkan harta, kalah dapat pahala. Menang mendapatkan harta, kalah mendapatkan pahala dan ditempatkan di surga. Enak terus kalau orang Islam. Wa syu'batus tasi'atu wal isrun, adapun cabang yang ke-29, ada'u khumusil ghanimati, ialah memberikan 1/5 harta ghanimah, ilal imam, kepada pemimpin, au naibihi, atau wakilnya, likait yufarrikuhu, agar dia membagi-bagikannya, wa yabda'u, dan hendaklah dia memulai, wujuban, karena wajib, minal ghanimati, dari keberuntungan, bisalbih, harta rampasan, lil qatil, untuk pembunuh al muslimi, yang Islam. Semisal di perang Palestina ada orang hebat bisa membunuh, maka yang dibunuh kan bawa harta, itu diambil 1/5-nya dikasihkan yang membunuh sebagai hadiah, karena dia gesit, pinter dalam melaksanakan peperangan. Thumma yuhammasuh, kemudian dibagi 5/5, bakinah, selebihnya. Fa arba'atu akhmasiha, adapun 4/1/5-nya, liman, ialah bagi orang, hadarah, yang hadir, siapa man, al-waq'atah, kepada medan perang, biniyatil qital, dengan niat perang, wa illam yuqatil, walaupun dia tidak ikut perang. Jadi yang ikut ke medan perang dikasih semua. Seperti sekarang ya, kalian ikut ngaji semua, padahal ada yang ngartikan, ada yang tidak, ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Itu mendapatkan barokah, yang ngaji itu ikut tenang hatinya, padahal tidak ikut ngaji. Yang sumpah hilang juga. Kenapa? Dibagi rata pahalanya, enak. Walil juyus, dan bagi para tentara, wa illam tashhadha, meskipun dia tidak hadir pada medan, wa illam tashhadha, meskipun dia tidak hadir pada medan, karena dia sudah terdaftar menjadi tentara. Lirrajil, bagi pejalan kaki, sahmun, adapun 1 saham, lebih sedikit kalau berperangnya jalan kaki. Walil faris, dan bagi yang berkendaraan, sahmanih, dua bagian, karena untuk dia dan juga untuk perawatan kendaraannya.
Wal khumusul baki, adapun 1/5 sisanya yukhommasu ialah dibagi 5/5. Sahmun, 1 saham, limasalihil muslimin, bagi kemaslahatan orang Islam. Jadi kalau punya uang umum itu sebagian bagi kemaslahatan muslimin, untuk pondok, untuk pembangunan pondok, untuk pembangunan masjid, musalla, untuk orang fakir miskin. Kasaddil thugur, seperti menutupi perbatasan, untuk keamanan negara. Wa imaratil husun, untuk membangun benteng. Summa arzakil qudati, kemudian untuk gaji para hakim, para pejabat negara. Jadi uang-uang umum juga dikasihkan kepada para pejabat negara, hasil uang umumnya. Wal ulama, dan orang-orang alim, orang-orang alim yang ngajar, yang berjuang. Kalau tiduran tok gak usah. Wal ulama, dan dibagikan uangnya kepada para ulama yang berjuang. Wal a'immatih, dan para imam. Wal muadzin, dan orang-orang yang azan juga dapat. Termasuk santri. Santri ini juga berhak mendapatkan uang dari orang tua. Dan ketika orang fakir miskin sudah melebihi, santri juga boleh diberikan uang-uang umum untuk membeli kitab, membeli peralatan sekolah, untuk kebutuhan bulanan. Kan ada sudah ya, tapi dipilih yang hafalannya lancar dan lolos beasiswa, dipilih. Sebenarnya tidak harus hafal banyak sebenarnya. Yang penting dalam perjalanan belajar, dan dia butuh untuk biaya, itu boleh sebenarnya, tidak harus. Tapi karena banyak dipilih mungkin ya tidak apa, bukan rezekinya berarti. Wasahmun, dan 1 saham, lidawil qurba, untuk kerabat-kerabat Nabi. Wahum, adapun dawil qurba, Banu Hasim ialah Banu Hasim, wa Banul Muthalib, dan Banu Muthalib, yaitu saudara-saudara Nabi. Bukan saudara kandung, Nabi tidak punya saudara kandung. Nabi hanya sendiri, anak yatim sendiri. Lidzakari, ialah milik lelaki, mithlu hadzil unsayain, ialah 2 kali lipat perempuan. Sama halnya dengan 2 perempuan. Kenapa orang laki-laki warisannya dapat 2 kali lipat perempuan? Karena laki-laki nanti ketika beristri memberi nafkah istrinya. Kalau perempuan ketika bersuami ditambah nafkah suaminya. Wasahmun, dan 1 saham, lil yatama, untuk orang-orang yatim, anak-anak yatim, mendapatkan ya harta-harta umum. Wasahmun, dan 1 saham, lil masakin, untuk orang-orang miskin. Wal fuqara, dan orang-orang fakir. Wasahmun, dan 1 saham, libnis sabil, untuk orang perjalanan yang kehabisan bekal. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Shallu ala nabi Muhammad.